Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP dari KD 3.5 kelas 10. Biodatanya, Satuan Pendidikan di SMA 1 Kota Salak, mata pelajaran Geografi, kelas 10 semester ganjil. Materi pokoknya dinamika litosfer dan dampaknya terhadap lingkungan. Alokasi waktu 6 kali 45 menit dan tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning tentang pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, sehingga mampu menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, grafik, video, atau animasi, dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan selama 15 menit, yaitu menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pelajaran, bahan teks multimoda, memasangkan LCD pada laptop. Selanjutnya, memotivasi peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi, literasi, dan karakter yang harus dicapai, cakupan materi dan lingkup penilaian, serta penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Mengaitkan materi pembelajaran dengan surat An-Naml ayat 60, yaitu memastikan bahwa bumi menyerupai langit. Bila jumlah tingkatan langit ada 7, maka begitu pula dengan jumlah tingkatan bumi juga ada 7. Yang kedua, kegiatan inti. Yang pertama, guru menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan berbagai bentuk dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanya terkait gambar yang telah diamati, lalu menyeleksi pertanyaan untuk jawaban. Selanjutnya, guru memfasilitasi peserta didik untuk mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan sumber buku atau sumber di internet, dan mengaitkannya dengan seruan agama tentang pentingnya membaca surat An-Naml ayat 60. Selanjutnya, siswa berdiskusi dan menganalisis jawaban yang telah dicari. Apakah sudah selesai dengan jawaban dari topik diskusi? Guru akan menghentikan diskusi setelah waktu telah habis. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi ataupun mempertanyakan jawaban dari kelompok yang tampil. Selanjutnya, melakukan tanya jawab tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap lingkungan. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sesi diskusi ditutup dan seluruh kelompok mengumpulkan LKPD dan diskusi. Yang ketiga, kegiatan penutup selama 15 menit. Yang pertama, beberapa perwakilan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Guru menginformasikan kepada siswa mengenai materi dan kegiatan pertemuan selanjutnya, dan menugaskan kepada setiap siswa untuk membaca buku. Menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Penilaian hasil belajar sebenarnya ada 3. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini belum terlaksana dengan baik, maka dilakukan remedial dan pengayaan. Rubrik penilaian ada waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap, positif atau negatifnya, dan tindak lanjut. Nah, di sini ada kompetensi dasar 3.5, menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sedangkan IPK-nya 3.5.1, mengidentifikasikan karakteristik lapisan litosfer. Selanjutnya, menentukan skala batuan dan distribusi batuan pembentuk permukaan bumi.
3.5.3 menyatakan tenaga pembentuk muka bumi dari endogen dan eksogen. Materinya, definisi litosfer, tenaga pembentuk muka bumi dan batuan pembentuk muka bumi. Selanjutnya, rubrik penilaian keterampilan ada KD 4.1 menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, grafik, video, atau animasi. PK-nya, membuat gambar penampang lapisan bumi serta penjelasan di kertas A3. Materinya tentang pembentukan tanah. Ini litosfer. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sphere artinya lapisan. Jadi, litosfer berarti lapisan bumi yang paling luar atau dengan kata lain disebut kulit bumi. Litosfer sendiri lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Bagian lapisan litosfer ada lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial adalah lapisan yang bersifat padat yang terdiri dari batuan granit, andesit, sedimen, dan di atas batuan beku di bawah. Kerak ini sering disebut sebagai kerak benua dan kerak samudra. Sementara lapisan sima, yaitu lapisan yang sering disebut sebagai lapisan silisium-magnesium, yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CiO2 dan MgO. Lapisan ini lebih berat karena mengandung besi dan magnesium. Bentuk muka bumi dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi meliputi tektonisme, vulkanisme, dan gempa. Sedangkan tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar perut bumi, tenaga ini merupakan tenaga yang dapat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang ada. Contohnya yang disebabkan oleh pelapukan, pengikisan, dan pergerakan batuan dan tanah. Tenaga endogen. Yang pertama ada tektonisme, yaitu tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau perubahan bentuk kulit bumi. Contohnya ada patahan dan lipatan. Patahan ini ada yang saling berjauh, saling mendekat, saling bergesek, dan ada yang menjurang ke dalam. Dan lipatan. Yang kedua ada vulkanisme, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergeseran magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Ada dua gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Yang ketiga ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam bumi yang merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Contohnya seperti gempa bumi yang ada di layar yang menghancurkan bangunan. Selanjutnya tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar. Yang pertama ada pelapukan, yaitu peristiwa masa penghancuran massa batuan baik secara fisika, kimiawi, maupun secara biologis. Ini contoh pelapukan dari mekanik. Pelapukan biologi, pelapukan kimiawi. Yang kedua ada pengikisan atau biasa disebut erosi, proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat yang lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Ini contohnya ada abrasi pantai dan eksalasi es. Yang ketiga ada pengendapan atau yang sering disebut sedimentasi, yaitu terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin, atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Contohnya ada sedimentasi oleh air sungai, sedimentasi oleh air laut, dan sedimentasi oleh angin. Nah, selanjutnya ada jenis batuan pembentuk litosfer. Ada 3, yang pertama batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Batuan beku adalah batuan hasil pembentukan cairan magma, baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, sehingga tekstur yang terbentuk sangat tergantung terhadap kondisi pembekuannya. Selanjutnya, batuan sedimen, yaitu batuan yang terdiri karena pengendapan material hasil erosi. Batuan sedimen dibedakan menjadi batuan sedimen klasik, kimiawi, dan batuan sedimen organik. Yang ketiga ada batuan malihan, yaitu batuan hasil ubahan dari batuan asal, batuan beku, endapan, malihan, akibat proses metamorfosis. Contoh dari batuan beku ada granit, andesit, dan basal. Batuan sedimen ada breksi, kapur, dan koral. Batuan malihan ada gamping dan marmer.
Baiklah, itu tadi materi dari RPP 3.5. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.